Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mega Bagus Salambang di Python Masterclass. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, masih tentang Matplotlib. Bagaimana cara mengatur grafik sehingga grafik kita menjadi lebih indah dan memberikan informasi yang lebih lengkap kepada siapapun yang ingin membaca grafik kita. Jadi langsung saja dibuka Jupyter Notebook masing-masing. Oke, jadi seperti biasa import NumPy dan import Matplotlib PyProt sebagai PLT. Untuk variabel X dan variabel Y ini saya ambil dari materi sebelumnya ya. X adalah sebuah NumPy range 1-20, jaraknya 0,5, dan Y adalah nilai X dipangkatkan dengan 2. Oke. Kita eksekusi dulu. Baik. Selanjutnya ya, kemarin kita juga sudah belajar tentang Matplotlib dengan object oriented. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu object oriented Matplotlib, silahkan tonton video saya sebelumnya, deskripsinya ada di bagian atas ya. Jadi kita akan mencoba membuat grafik. Kali ini belajar merubah ukuran dan merubah ketajaman ya, dengan dua versi object oriented. Sekarang coba versi pertama dulu. Seperti biasa, fix sama dengan plt.addFigure. Nah, kalau kemarin itu kita plt add figure lagi, plt figure ya. Kalau kemarin itu kita di sininya kosong ya, sekarang kita bisa isi ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada beberapa parameter. Yang pertama adalah fix size, ukuran gambar secara fisik begitu ya. Kalau nanti dicetak ukurannya adalah nanti yang kita tentukan di sini. Apa itu fix size? Dia mengharapkan sebuah tuple ya, angkanya float, bisa berisi koma artinya, dan dia adalah dalam satuan inci ya. Kalau ini tidak kita isikan, maka secara default Python akan menuliskan dengan ukuran 6,4 inci, panjangnya, lebarnya 4,8. Oke. Kemudian kita juga bisa melakukan mengeset dpi dot per inch ya. Artinya semakin tinggi nilai dpi, maka nanti gambarnya kalau di zoom itu dia tidak akan pecah. Defaultnya adalah 100. Kalau untuk publikasi direkomendasikan nilainya adalah 300 ya, dan 300 itu adalah maksimal. Oke, ada banyak sekali tapi kita cukup. Ini bisa merubah juga face color ya, merubah background colornya ya. Jadi kalau teman-teman ingin warnanya merah misalnya, silakan diganti ya, dan seterusnya, edge color, tepinya, dan masih banyak lagi lah. Silakan bereksperimen. Tapi kali ini saya akan menunjukkan tentang fix size sebuah tuple ya. Anggap saja saya pengen bentuknya persegi 4 kali 4 inci, kemudian dpi-nya adalah 200. Oke. Kemudian ax adalah sebuah fig.add. Bingung, silakan tonton video saya sebelumnya ya. Oke, di sini kita bisa masukkan sebuah list, jarak dari kiri, bawah, panjang dan lebar. Oke. Kalau kita cuma bikin satu grafik tidak akan punya banyak pengaruh di sini ya. Jadi ini adalah tampilan yang terlihat di sini, dan ini adalah ukuran yang terlihat ketika dicetak ya. Jadi bedanya itu. Kemudian x.plot x, y, jangan lupa tanda titik koma. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Oh, terlihat besar sekali. Jadi ini bisa dilihat ini cukup tajam ya, karena kita pilih 200 dpi. Jadi kalau ini Jupyter Notebook yang saya zoom ya, saya zoom, itu dia masih mempertahankan ketajamannya. Coba kalau saya ulangi lagi menjadi 175, ini saya ganti menjadi 100, maka dia ya walaupun kelihatan tampak kecil ya, tapi ketika nanti sudah dicetak begitu, sebenarnya mereka sama, nanti akan muncul 4 kali 4 inci. Tapi ketika ini coba saya zoom ya, ketika nanti dicetak dengan ukuran sebenarnya, dia sudah mulai terlihat pecah ini ya. Kalau di zoom lagi tambah pecah nanti ya. Jadi itu adalah manfaat dari dpi. Oke, dot per inch. Coba sekarang saya ganti figure size ya. Saya ingin di sini misalnya 10 inci kali 4 inci, maka dia akan memanjang sekali ke kanan begitu ya, karena 10 inci dibandingkan dengan 4 inci, lebih dari setengahnya. Kalau saya buat menjadi 1 kali 4, maka dia memanjang ke atas ya. Jadi itu bedanya. Dan ini juga terkadang menentukan, jadi pastikan harus konsisten di sini ya. Jadi kalau di sini kita tulis persegi ya, ini kan sebenarnya persegi ini ya. Kalau kita tulis 4 kali 4, ini jadi konsisten ya. Intinya adalah di sini adalah yang muncul ketika dicetak, ini adalah yang muncul ketika di sini. Kalau ini saya rubah menjadi 0,5 misalnya, tampilannya juga menjadi berubah ya. Jadi harus
proporsional ya. Silakan nanti teman-teman bereksperimen. Oke, ini adalah versi yang pertama. Sekarang kita menuju ke versi kedua. Kita tuliskan fig dan axis ya, sama dengan plt.subplots. Oke, kemudian tuliskan jumlah baris dan jumlah kolom, 2 baris 1 kolom. Kita juga bisa menggunakan parameter yang sama, fig size sebuah tabel misalnya 4,4 dan dpi 200. Oke, di bawahnya tuliskanlah grafik yang pertama misalnya, karena ada 2 ya, berarti kita mengharapkan ada 2 grafik. Oke, dot plot x, y. Kalau mau tambah judul misalnya axis 0 dot set title grafik 1. Oke, kemudian saya kasih enter biar rapi. Axis 1 dot plot x, y. Axis 1 grafik 2 ya, plt.show. Jadi kalau ini kita eksekusi, oh fig size is not defined, fig size ya, saya lupa sama dengan. Oke. Nah, seperti ini ya, ini kelihatan besar sekali karena ini tumpang tindih. Kita tambahkan satu parameter lagi, plt title layout ya. Nah, jadi sudah tidak tumpang tindih. Nah, perlu diperhatikan kelihatan besar sekali karena dpi-nya ada 200 ya, walaupun nanti ukurannya sama-sama 4 kali 4 inci. Kita coba ganti yang default saja lah ya, biar gampang enak dilihat ya. Ini terlihat panjang-panjang, padahal sebenarnya kan kita setting 4,4 ya. Yang dimaksud 4,4 adalah ukuran figurnya ya. Figur adalah satu grafik besar utuh ya. Jadi ini adalah 4 inci dan ke atasnya adalah 4 inci ya. Ditambah dengan tight layout, jadi agak sedikit ada pertambahan oleh Python ya. Nah, kalau teman-teman pengen masing-masing dari aksisnya ini adalah persegi, maka otomatis yang kita rubah adalah di sini ya. Panjangnya tetap 4, lebarnya coba kita rubah menjadi 8, maka nanti akan tampak persegi seperti ini ya. Ya, walaupun tidak persegi-persegi banget, cuma nanti ketika di export atau ketika kita save, nanti bentuknya ya cukup mendekati persegi lah ya. Kemudian jika kita ingin melakukan save ya, menyimpan gambar kita untuk nanti dicetak, maka cukup gunakan perintah fig ya, sebagai figur kita utuh ya. Fig itu artinya adalah gambar utuh, gambar satu kesatuan ya. .save fig, tuliskan saja namanya, misalnya apa ya, gambarku, kemudian tuliskan juga extensionnya png ya. Usahakan gunakan PNG ya, karena biasanya PNG itu lebih besar ya. Saya tidak begitu familiar dengan image, tapi di beberapa jurnal publikasi sangat merekomendasikan PNG atau TIFF ya. Kali ini kita gunakan PNG. Kemudian kalau teman-teman lupa men-setting DPI-nya, di sini kita sudah setting DPI-nya adalah 100. Teman-teman juga bisa men-setting DPI-nya di sini ya. Jadi tuliskan DPI di sini. Kalau teman-teman mau rubah menjadi 200, tuliskan menjadi 200 misalnya ya. Oke, ini kita save dulu. Oke, kemudian nanti bisa dicek di filenya ya. Buka di sini. Mana ya? Apa tadi tulisannya? G ya, gambarku ya. Jadi dia berada di, oh ini dia, gambarku PNG. Jadi kalau kita buka, ini dia, sudah di save ya, dengan DPI sebanyak 100. Oke. Kalau kita ganti menjadi DPI 200 misalnya, gambarku 2, anggap saja DPI sama dengan 200. Kita save lagi gambarku 2. Kita lihat lagi gambarku 2 di sini ya. Gambarku 2, gambarku 2. Oke, ini dia. Oke. Jadi terlihat perbedaannya ya. Perbedaannya di sini lebih tajam ya, dan ini hasilnya juga sesuai dengan DPI. Jadi ini tadi DPI 100, ini DPI 200 ya, tapi ukurannya tidak berubah ya, tetap 4 kali 4 inci ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan penggaris nanti bisa diukur ya, walaupun di sini tampilannya terlihat berbeda, nanti bisa disesuaikan di istilahnya di kertas utama, atau ketika nanti dicetak silahkan di resize sendiri ya, disesuaikan ya.
Oke, jadi paling penting adalah DPI-nya. Coba kalau kita setting DPI menjadi 300 ya, sesuai standar jurnal begitu ya, 300. Gambarku 2 ya, masih gambarku 2. Jadi ini kita close dulu gambarku 2 tadi, kita buka lagi. Oke, ini sekarang sudah sangat-sangat tajam ya gambarnya ya. Jadi ini adalah yang biasanya digunakan untuk standar publikasi ya. Oke, jadi itu tadi ya contoh bagaimana mengekspor gambar kita. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya menambahkan legenda atau legend ya, yaitu adalah keterangan di dalam sebuah grafik. Apakah ini artinya apa ya, kurva line artinya apa, dan seterusnya ya. Langsung saja saya berikan contoh. Jadi saya gunakan metode pertama ya, jadi fix sama dengan plt.figure. Oke, saya tambahkan x sama dengan fix.add axis seperti biasa 011, kemudian ax.plot x, y. Kita bisa juga menambahkan di axis yang sama ya. Jadi kita cuma punya satu axis ya, satu gambar di dalam sebuah kanvas figur. Oke, figur adalah kanvas utama. Di dalam kanvas utama kita tambahkan grafik-grafik kecil. Di sini grafik yang kita masukkan cuma ada satu. Oke, jadi di dalam satu grafik kita juga bisa menambahkan plot-plot ya. Jadi kanvas, grafik, plot ya. Kita tambahkan plot lagi adalah x dan x pangkat 3. Oke, jadi y kan tadi x pangkat 2 ya. Sekarang y nya yang di sini adalah x pangkat 3. Bisa ada email. Oke, kemudian apa tadi? Saya lupa ya, plt.show. Oke ya. Jadi langsung seperti ini ya. Kalau ini misalnya kurang begitu jelas, teman-teman bisa ganti DPI di sini ya, seperti biasa ya, biar lebih tajam ya. Kemudian untuk bisa menambahkan legend ya, tambahkan di sini yaitu adalah ax.legend. Oke. Dan di sini tuliskanlah labelnya apa. Jadi plot pertama ini mau nanti di legendnya itu tulisannya apa ya. Jadi tuliskan label sama dengan apa ya, pangkat 2. Ini adalah pangkat 3 ya, seperti ini. Oke. Nah, ini karena agak pecah ya, saya pengen yang DPI 200 biar mantap gitu ya, biar tajam ya, seperti ini ya. Oke, ini kebetulan dia posisinya di kiri, jadi secara default Python akan mencari posisi yang paling pas ya. Bagi teman-teman yang tidak merasa puas dengan posisi di sini, bisa diganti-ganti. Misalnya gunakanlah argumen LOC. Kalau teman-teman bingung apa itu LOC di sini ya, location, sekian ya, LOC ya, string atau pair of floats ya. String artinya nanti bisa tuliskan base ya, atau apa istilahnya integer. Jadi base ini punya indeks 0, bisa dibaca di dokumentasi, cuman saya ingin memberikan gambaran saja. Jadi ada string base, maka nanti Python akan mencari yang paling pas. Upper left, kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah ya. Umumnya inilah ya yang sering dipakai ya. Atau teman-teman juga bisa menentukan ukurannya sesuai dengan proporsi grafiknya. Jadi kalau saya tulis 0,2, 0,2 artinya 20%, dan 20% ya, kira-kira di sini ya, 20% dari kiri, 20% dari bawah. Oke. Kalau ini kita eksekusi, maka nanti legendnya akan berubah 20% dari kiri dan 20% dari bawah ya. Kalau ini kita ganti 0,5, maka nanti otomatis legendnya berada di tengah ya, di sini ya, 0,5 mulai startnya di sini ya, 0,5. Oke. Bagi teman-teman yang ingin merubah gambar ya, jadi ini kita apa tadi argumennya, face color ya, face color, misalnya kita tulis yellow. Oke ya. Nanti yang berubah adalah background yang di pinggirnya sini ya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan background yang di sini, saya tidak merekomendasikan menggunakan Matplotlib ya. Jadi sekarang kita sedang belajar Matplotlib. Matplotlib ini adalah sebuah core dari sebuah figur, atau apa istilahnya ya, pondasi figur, pondasi gambar grafik di Python.
bagi teman-teman yang ingin menghias dengan cara yang apik sekali, di kesempatan lain kita akan bahas tentang Seaborn, ya, sebuah library khusus untuk grafik-grafikan cantik-cantik ya. Di sini saya menunjukkan kepada teman-teman pondasinya dulu, ya, bahwa kita bisa membuat sebuah grafik terdiri dari banyak. Misalnya tambahkan lagi, misalnya di sini x.plot x pangkat berapa, misalnya 4 misalnya ya, labelnya pangkat 4. Oke, seperti ini. Jadi ada 4 pangkat ya, 1 2 dan 3, ada 3 grafik. Jadi kita bisa menambahkan banyak grafik ya. Saya ingin menunjukkan pondasinya, apa yang bisa dilakukan oleh Matplotlib yang menambah di sini ya. Kalau mau tambah grid juga bisa ya. Jadi x.grid sama dengan true, T besar true ya. Jadi nanti ada grid di sini, ada kotak-kotak di sini dan berbagai macam. Teman-teman bisa melihatnya di dokumentasi ya. Saya tidak bisa menunjukkan satu demi satu karena banyak sekali dan bahkan sangat canggih ya. Matplotlib ini kita bisa membuat istilahnya apa ya, built-in atau sebuah program bawaan hasil desain kita yang mungkin tidak bisa ditiru orang lain ya. Bahkan Seaborn itu pun juga berdasarkan dari Matplotlib ya. Oke, jadi ini adalah pondasinya. Kita juga bisa tentukan ukuran besarnya ini, terus apakah nanti ada x apa, ada titik-titiknya dan lain sebagainya ya. Tapi setidaknya teman-teman sudah paham sampai tahap ini. Sekarang saya akan menunjukkan pentingnya penggunaan line width dan line style dan marker ya. Jadi kita bisa mengatur garis ini tebalnya berapa, garis ini berapa, kemudian apakah bentuknya harus garis lurus. Kita juga bisa memodifikasinya menjadi garis putus-putus, kemudian tanda plus ya, macam-macam ya. Kemudian di antara perpotongan X dan Y kita misalnya mau kasih bulatan, tanda X, segitiga dan macam-macam, itu juga bisa kita lakukan ya. Langsung saja saya tunjukkan. Ini saya copy saja dulu, saya copy, kemudian face colornya saya hilangkan ya. Saya tidak begitu suka dengan warna kuning ya. Kemudian ini saya bikin default. Oke, nah sekarang ini saya enter biar rapi. Oke, biar perbedaan grup-grupnya ya. Kita punya 3 plot ya. Sekarang saya akan perkenalkan tentang argumen line width ya. Apa itu line width? Bisa dicek di sini. Line width, ketebalan dari sebuah garis ya istilahnya ya. Ini dia line width, atau kita juga bisa menyingkatnya dengan LW ya, adalah sebuah float angka koma. Teman-teman bisa tentukan angkanya ya, bisa 2 3 4 macam-macam ya. Semakin besar tentunya nanti garisnya semakin tebal ya. Kemudian line style atau LS ya, disingkat LS juga bisa. Kalau kita buat seperti ini artinya nanti dia berupa garis garis lurus ya. Kalau ini kecil-kecil, jaraknya menjadi semakin kecil maksudnya, atau lurus titik, atau titik 2 dan seterusnya ya. Nanti silahkan dilihat di dokumentasi, bisa dicoba satu demi satu. Marker, perpotongan antara X dan Y, marker ya, bisa ditulis macam-macam. Secara umum adalah O ya, bisa juga nanti bintang, tanda plus, tanda S, macam-macam. Marker edge color, pinggirannya dari marker tadi warnanya apa ya, atau disingkat MEC ya. Kemudian juga apa istilahnya, marker edge width ya, disingkat MEW, pinggirannya tebalnya berapa. Kemudian marker face color, dalamnya markernya itu warnanya apa. Kemudian macam-macam ya. Marker size ya, silakan nanti dicoba-coba. Oke, langsung saja saya praktekkan di sini. Jadi di sini LW biar mudah menuliskannya. Anggap saja ukurannya 1. Kemudian LS, line style. Saya pengen garis lurus seperti ini ya. Ini LW-nya semakin tebal. LS anggap saja kita pakainya yang strip-strip. Ini LW 3,5 misalnya. Kemudian LS misalnya kita pakai yang tadi ada yang kayak seperti ini ya. Kita coba eksekusi dulu
Ya, ini bedanya. Semakin besar angka line width, maka semakin tebal dia. Semakin kecil, maka semakin tipis ya. Yang pangkat 2 dia garis lurus begitu ya, seperti ini ya. Jadi kalau ini kita tebalkan, misalnya 3 begitu, maka nanti semakin tebal ya. Kalau ini kita kosongkan, maka dia menjadi hilang. Oke. Jadi line style itu minimal harus seperti ini biar kelihatan ya. Atau kalau kita buat misalnya titik 2 seperti ini, maka line stylenya akan menjadi seperti ini, titik seperti ini ya. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Sekarang kita coba gunakan marker ya. Jadi di sini kita bisa tambahkan argumen marker size ya. Marker dulu ya. Marker misalnya standarnya sih pilih string, sebuah string O ya. Kemudian marker size sebut saja misalnya ukurannya 10 saja ya. Marker face color atau apa tadi singkatannya, saya tidak begitu ingat. Jadi marker face color MEC ya. Jadi MEC, MEW dan MFC ya. Oke. MEC marker face color sebut saja misalnya yellow. Kemudian MEW marker edge width ya, misalnya 3. Kemudian marker face color, ini tadi marker face color ya. Kemudian ini marker edge color, misalnya red ya. Oke. Ini saya copy, saya paste di sini, tambahkan marker di sini. Markernya misalnya tandanya bintang ya. Tadi saya ngopinya kurang pas ya, jadi ini saya copy lagi. Kita gunakan warna yang sama ya. Ini misalnya saya ganti menjadi tanda plus. Oke ya, kita eksekusi ya. Asal seperti ini ya. Ini warnanya masih terlalu buruk ya. Jadi marker face colornya kita ganti menjadi blue. Marker edge width terlalu besar ya, 2. Ini kita kosongkan saja, sudah tampak lebih baik. Oke ya, intinya begitulah ya. Nanti teman-teman silahkan bereksperimen ya. Intinya jadi yang pertama ini, pangkat 2 ini adalah kita menggunakan marker O, hasilnya menjadi bulat-bulat O seperti ini. Teman-teman tentunya bisa mengecilkannya menjadi 5 misalnya, maka nanti ini juga jadi 1 saja, maka nanti menjadi lebih cantik lah ya. Sepertinya 5 dan 1 ya, yang angka konfigurasinya yang paling pas ya. Coba kita ganti 5 1. Oke lah, seperti ini. Nanti silakan diganti-ganti, atau kalau memang tidak perlu ada marker ya hilangkan saja markernya ya. Terserah teman-teman. Oke, jadi begitu ya tentang matplotlib. Ini kita sudah belajar banyak ya. Oh, satu lagi saya lupa. Kita juga bisa membatasi tentang batas X dan batas Y. Jadi ini kita tahu di sini X-nya antara 0 sampai berapa ini? 20. Kemudian Y-nya antara 0 sampai, ini titik tertingginya adalah 140.000 ya. Di sini kita bisa batasi. Oke, jadi tulisannya adalah ax.set xlim. Oke, x limit artinya batasan dari sumbu X. Kita bisa lihat xlim ya, left right ya. Jadi ini adalah sebuah istilahnya sebuah list ya. Kita tulis saja sebuah list di sini, misalnya dari 0 sampai, kita cuma pengen sampai angka 12,5 misalnya. Kemudian di sini kita juga bisa lakukan hal yang sama untuk ylim. Teman-teman bisa tidak ingin sampai terlalu bablas ya, kita pengen yang lebih detail ya, misalnya hanya sampai 20.000, maka itu juga bisa dilakukan. Di sini 20.000. Oke. Jadi kita eksekusi, kita hanya akan melihat sumbu X dari 0 sampai 12,5 dan
sumbu Y dari 0 sampai 2000 ya. Jadi terlihat sekali lengkungannya lebih tajam, dan jarak antara grafik pertama dan grafik kedua juga terlihat tidak begitu jauh ya. Kalau kita set ini menjadi 2500, maka lebih dekat lagi nanti ya. Oke, seperti ini terlihat lebih apa istilahnya, lebih tidak terlalu jomplang istilahnya kalau bahasa Jawanya ya. Karena ini posisi legendnya kurang begitu bagus, kita ganti saja menjadi indeks 0 ya, artinya best. Oke, tata yang paling best sebelah kanan atas ya. Jadi itu ya tentang Matplotlib ya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari materi kali ini. Di minggu selanjutnya, atau biasanya saya update materinya setiap rentang 5 atau 6 hari ya, atau seminggu lah paling lambat insya Allah. Materi selanjutnya kita akan bahas tentang seaborn ya, sebuah visualisasi yang sangat keren ya. Jadi Matplotlib ini bukan andalan saya lebih suka menggunakan seaborn ya. Sebenarnya Matplotlib juga seaborn itu ya, cuman tampilannya lebih cantik ya. Kita sudah sempat bahas sedikit tentang seaborn di pembahasan Pandas ya, visualisasi menggunakan Pandas. Itu saya tunjukkan sedikit tentang seaborn. Nah, apalagi nanti menggunakan kita fokus ke pembahasan visualisasi menggunakan seaborn, maka kita akan belajar menggunakan grafik-grafik skala tinggi, kelas tinggi, dan standar tinggi. Jadi bagi teman-teman yang sudah tidak sabar, jangan lupa untuk subscribe channel saya, dukung terus saya untuk terus berbagi ya. Jangan lupa like dan komennya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di bagian komentar. Jangan lupa tidak hanya subscribe tapi juga pencet loncengnya. Jadi setiap ada episode baru, saya harap teman-teman akan nanti mendapatkan langsung notifikasinya ya. Jadi tidak pernah ketinggalan materi-materi dari saya tentang Python maupun tentang R, baik untuk AI maupun data science. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat belajar Python bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.